Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaludin Alfarobi ingin memaparkan revisi tugas metode penelitian kualitatif. Nah, dan mohon maaf pada izin kalau memang belum sempurna atau belum perfect. Dan untuk kawan-kawan semua. Nah, di sini judulnya adalah media sosial dalam pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Ilmu komunikasi angkatan 2020. Nah, kita langsung saja ke bab 1. Itu ada pendahuluan. Nah, latar belakang. Perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi serba mudah mendapatkan informasi secara instan. Internet memudahkan para penggunanya menjelajahi dunia secara virtual, sehingga memungkinkan memperoleh hal-hal yang baru dilihatnya. Media baru berjalan begitu cepat dengan melahirkan media sosial yang saat ini hampir seluruh masyarakat sebagai penggunanya. Nah, media sosial merupakan media yang dapat membantu penggunanya berkomunikasi dengan efektif tanpa batas waktu. Masyarakat lokal maupun luar negeri pun turut andil dalam menggunakan media sosial dan juga mengunggah konten-konten yang menarik bagi mereka. Sehingga selain tanpa batas waktu, media sosial juga tanpa batas ruang menurut Sumartono 2020. Menjalin komunikasi antar keluarga, teman, bahkan kolega bisnis sangat efisien menggunakan media sosial walaupun antara satu individu dengan individu lainnya memiliki jarak yang jauh. Nah, industri melihat konteks realitas secara sadar bahwa saat ini pelajar atau mahasiswa lebih nyaman menghabiskan waktunya dengan gadget daripada mengisi waktu mereka untuk melatih keintelektualan menurut jurnal dari Mustomi 2020. Nah, internet yang memadai memudahkan mereka melihat budaya luar yang sedang tren, sehingga membentuk kesadaran kolektif terhadap keinginan dan kesukaan yang mereka lihat sudah beralih menjadi kebutuhan. Konten-konten yang terpapar di media sosial sebagai hegemoni kapitalis membentuk budaya massa menjadi dasar penyampaian komunikasi iklan produk yang industri miliki, menurut Sumartono 2020. Nah, mahasiswa yang sedang menjelajahi media sosial akan melihat iklan yang dibungkus melalui konten-konten menarik hingga menstimulus hasrat memiliki barang tersebut sebagai objektivitas dari esensi konten media sosial atas dasar kesenangan saja, bukan lagi dari nilai guna, menurut Sriwijaya tahun 2019. Nah, perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai seseorang yang membeli barang bukan lagi berdasarkan mencukupi kebutuhan saja. Bukan lagi berdasarkan mencukupi kebutuhan, melainkan memenuhi keinginan. Nah, keinginan timbul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang sering ia alami dan lihat, sehingga membentuk paradigma bahwa keinginan tersebut sudah selayaknya menjadi suatu kebutuhan. Nah, boros merupakan salah satu karakteristik dalam perilaku konsumtif yang mana rela menghabiskan uang untuk mengikuti dan bahkan ada keinginan melampaui standar gaya hidup tempat ia tinggal, mengikuti tren yang sedang berkembang di media sosial. Pembentukan realitas yang disebabkan oleh dampak yang dihasilkan oleh kendali teknologi terhadap kehidupan manusia telah mempengaruhi pola tindakan sosial.
Klaim kontroversial Baudrillard adalah bahwa simulasi-simulasi ini tidak mengintimasi atau merefleksikan beberapa realitas yang ada. Kan, simulasi sekarang adalah realitas kita. Sejauh kita mengatakan bahwa kita memiliki realita, manipulasi tanda telah membius nalar individu dan mendorong ke dalam masyarakat konsumtif. Jean Baudrillard menyebut bahwa masyarakat konsumsi mengalami distorsi terhadap manipulasi tanda yang ditawarkan industri, sehingga melalui media memberikan tanda yang dikonsumsikan secara tidak real, menjauhkan kepada realitas. Kemudian yang kedua ada fokus penelitian. Peneliti melihat fokus akses penyebaran dan mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan tanpa batas sebagai bentuk dari perkembangan teknologi. Dengan mengusung media sosial yang membentuk perilaku konsumtif sehingga menstimulus perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu, sebagai subfokus penelitian lebih dikerucutkan kepada eksistensi faktor terbentuknya perilaku konsumtif pada mahasiswa akibat iklan yang dikemas lewat penyebaran konten-konten pada media sosial. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama ada memahami peran media sosial dalam pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 dan memahami perilaku konsumtif yang dibentuk media sosial bagi kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 UNJ di kampus terutama khususnya di kampus. Nah, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat di kemudian hari, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Nah, berikut manfaat yang dimiliki penelitian ini, yaitu satu, secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, kajian komunikasi, terutama dalam bidang perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi dalam bentuk perilaku konsumtif. Yang kedua, secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pembendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi praktisi ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan media sosial. Kemudian kita masuk ke bab 2. Sini saya mengambil konsep bab 2 itu adalah landasan teori dengan mengusung konsep ada media baru, kemudian komunikasi massa dan konsumerisme. Oke, kita mulai dari media baru. Media baru merupakan media digital dengan mengemas teks, gabungan data, suara, dan berbagai macam gambar sebagai isi dari konten dan disebarluaskan dengan jaringan berbasis kabel optik, broadband, satelit, dan sistem transmisi gelombang mikro. Terus Soekarno tahun 2016. Nah, dalam buku Junaidi tahun 2011, Fleo mendefinisikan new media sebagai suatu wujud yang menggabungkan 3C, komputasi dan teknologi informasi. Nah, jaringan komunikasi, konten media, dan informasi digital. Nah, sedangkan Power dan Little John menyebut media baru sebagai periode baru di mana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, nah khususnya internet, akan mengubah masyarakat. Artinya, perkembangan media sehingga terciptanya media baru sebagai bentuk komunikasi tanpa filter dan batas mampu mengubah perspektif, perilaku, dan budaya dalam masyarakat. Nah,
Komunikasi pada media baru meliputi interaktif, demasification, dan asynchronous. Yang pertama itu interactivity, merupakan sebuah kemampuan interaksi antar pengguna media melalui sistem teknologi komunikasi baru sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua ada demasification atau non-massal. Nah, maksudnya tuh memiliki arti berupa pesan yang disalurkan oleh pengguna media bersifat individu dan dikendalikan oleh konsumen media. Kemudian yang ketiga itu ada synchronous. Dapat diartikan sebagai teknologi baru yang dapat mengirim dan menerima pesan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Nah, dengan sifat universal mampu membuat teknologi komunikasi baru memiliki kemampuan menjangkau siapapun yang diinginkan pengguna. Kemudian konsep kedua itu ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa memiliki dua suku kata, yaitu komunikasi dan massa. Menurut gagasan Wilbur Schrem, komunikasi berasal dari kata Latin communis yang juga memiliki arti common, sama. Nah, oleh karena itu, ketika melakukan komunikasi, kita kita harus menciptakan bentuk kesamaan antara satu sama lain. Komunikasi pada dasarnya ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana komunikator menyampaikan pesan pada komunikan melalui lisan maupun tertulis. Nah, dan dijelaskan juga oleh P.J. Bowman tentang pengertian istilah massa yang umumnya mengacu kepada masyarakat luas. Jumlah pendengar yang banyak dalam wujud nyata maupun tidak terlihat secara langsung. Nah, komunikasi massa merupakan istilah bahasa Inggris dari mass media communication yang memiliki arti komunikasi dengan penggunaan media massa. Awal mula konsep komunikasi massa pada tahun 1930, yang saat itu bertepatan dengan Perang Dunia Kedua yang sedang berlangsung. Para pemikir sosial dari Barat, tepatnya Amerika Serikat, melihat bahwa media merupakan suatu hal perkembangan dalam teknologi modern dan keterkaitannya dengan masyarakat era modern. Namun, dalam pandangan pemikir sosiologi, menarik media dalam segi tatanan masyarakat yang dipengaruhi oleh media. Berbagai permasalahan ditemukan dalam konteks pengaruh negatif bagi budaya masyarakat dan dalam misinformasi melalui propaganda politik dan kekuasaan. Nah, adapun komunikasi massa menurut M.U. Palapa ialah suatu gagasan manusia yang diarahkan ke halayak luas dengan bentuk komunikasi internasional, pertunjukan, publicity, advertising, agitasi, propaganda, penerangan, public relation, dan jurnalistik. Lalu, Fleur dan McQuell juga mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan suatu penyampaian pesan secara luas melalui media dengan maksud membentuk makna-makna dan mempengaruhi pandangan halayak menggunakan berbagai cara. John Bittner mengartikan komunikasi massa sebagai pesan yang disampaikan kepada halayak banyak melalui media massa. Ruang lingkup yang dimanfaatkan pada komunikasi massa meliputi pandangan klasik dan modern. Nah, Lefleur dan McQuail dalam pandangan klasik memaparkan 5 jenis ruang lingkup dalam komunikasi massa, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Nah, perkembangan teknologi melahirkan ruang lingkup pada pandangan modern dalam komunikasi massa, yaitu media sosial atau medsos, media online, dan internet, menurut Asnani tahun 2008. Kemudian saya memasukkan konsep terkait konsumerisme.
Konsumerisme memiliki arti kata serapan yaitu konsumeris. Nah, menurut Oxford Advanced Learners Summary edition 7, yang dalam bahasa Indonesianya dijelaskan bahwa kadang-kadang tidak disepakati pembelian dan penggunaan barang dan jasa, keyakinan yang menganggap bahwa adalah baik bagi suatu masyarakat atau seorang individu untuk membeli dan menggunakan sejumlah besar barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumerisme merupakan suatu gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual, dan pengiklan, paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Gaya hidup tidak hemat. Nah, perihal makna dari konsumeris, Sri Wening mencoba menjelaskan pendapat dari Skoltel dalam bukunya Waspada Konsumerisme, yaitu sebagai perilaku masyarakat ataupun individu yang mendapatkan dan menghabiskan suatu barang dengan catatan barang tersebut hanya sebatas fantasi, fashion, dan foya-foya, pleasure, serta memperoleh kepuasannya dengan waktu yang singkat. Nah, Jean Body harus memaparkan dalam istilahnya itu ada ekstatasi, yaitu perilaku tersebut menstimulus kondisi mental dan spiritual berjalan secara spiral sehingga seseorang mengalami kehampaan makna hingga nilai-nilai moral. Nah, dalam sistem ekstasi ekonomi sebagai wujud dari pemenuhan keinginan tak terbatas pada diri manusia, Jean-Francois Lyotard menerangkan bahwa sistem ekonomi tersebut kerap menghilangkan entitas moral, etika, nilai guna, dan nilai tukar sebagai wujud ekonomi libido. Nah, memanfaatkan kepuasan dan gairah masyarakat dengan menghiraukan akan tabu dan adat, hingga memamerkan gaya hidup, rias wajah, dan penampilan mewah sebebas mungkin agar perputaran modal tetap berjalan. Nah, dengan begitu, perilaku masyarakat akan ada pada titik membeli suatu barang atau jasa, bukan lagi melihat dari nilai guna ataupun suatu kebutuhan, tetapi sebuah hasrat, di mana seseorang rela membeli sebuah barang hanya untuk kesenangan dan kepuasan belaka, tanpa memperhatikan fungsi ataupun entitas dari barang tersebut. Nah, di era ini Jean Bordias pun menjelaskan fungsi masyarakat hidup dalam simulasi seolah menghiraukan realitas. Canggihan teknologi membuat seolah realitas menjadi sebatang rekayasa ketimbang representasi yang ada. Nah, dan kondisi ini dikenal dengan istilah hyperrealitas. Dan fase ketika perilaku konsumeris diterima dan diikuti oleh khalayak masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar, hingga cukup sulit untuk dihilangkan. Maka perilaku tersebut berhasil menjadi wujud budaya dan masyarakat saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang semakin terlihat dan tersebar luas, industri berhasil menciptakan entitas baru dalam dunia pasar, yaitu keinginan dalam berbagai bentuk. Nah, sehingga konsep kebutuhan menjadi rancu dan masyarakat konsumeris tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan berakibat pada pembelian suatu barang seolah barang tersebut adalah kebutuhan bagi dirinya. Nah, padahal barang yang dibeli oleh pelaku konsumeris hanya sebatas pemenuhan hasrat keinginan dalam dirinya secara tidak langsung, yang umumnya setelah mereka melihat iklan-iklan pada media yang berkembang saat ini. Kemudian di sini ada review literatur dengan nama pengarang Noria dan analisis perilaku konsumtif dan penanganannya studi kasus. Analisis iklan di media sosial dan jenis media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif dengan penulisan Nuning Kristiani. Kemudian ada dari Bagus Wisnu Hidayat lainnya dengan
Judul peran media sosial terhadap perilaku konsumtif kaum remaja di desa Tegal, Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan selebihnya mohon maaf, belum sempat nyari ya, belum belum ketemu lagi. Kemudian selanjutnya ini ada variabel. Nah, variabel pada penelitian ini adalah media sosial. Nah, media sosial merupakan bagian dari media baru. Menurut Boy dalam Nasrullah 2015, media sosial merupakan sebuah wadah bagi individu untuk saling berkomunikasi, berkumpul, berbagi, dan berkolaborasi antara satu sama lain dalam hal apapun. Media sosial memiliki kuasa bagi penggunanya untuk merancang, menyebarluaskan konten sehingga dapat dikatakan berbeda dengan instansi media massa yang melalui editor untuk mengunggahnya. Nah, adapun menurut Van Dijk dalam Nasrullah juga, media sosial dikatakan sebagai medium fasiliator online dalam menjalin hubungan ataupun ikatan sosial antar pengguna melalui platform yang tersedia sebagai fasilitas yang disediakan untuk beraktivitas dan berkolaborasi. Kemudian yang terakhir ada bab 3, metode penelitian. Satu, paradigma penelitian dalam PEDI 2024. Paradigma memiliki fungsi yang cukup penting dalam sebuah penelitian. Paradigma dalam penelitian ini, bagaimana pengetahuan dipandang sebagai suatu konstruksi sosial dan melalui beberapa penelitian yang memunculkan interpretasi dalam dunia sosial. Menurut Newman. Nah, berdasarkan paradigma tersebut, peneliti ini menggunakan paradigma penelitian interpretatif guna mengetahui bagaimana media sosial membentuk perilaku konsumtif pada mahasiswa ilmu komunikasi UNY angkatan 2020. Maaf. Kemudian ada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dari informan secara detail dan jelas melalui wawancara sebagai wujud dari berkomunikasi secara langsung dan melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini diharapkan mampu mencerna hal-hal yang dialami oleh beberapa individu sebagai suatu fenomena. Nah, yang ketiga itu ada metode penelitian. Metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan pemahaman lebih rinci serta jelas melalui pengembangan yang lebih mendalam, melalui wawancara atau observasi. Nah, yang keempat ada teknik penarikan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam identifikasi informan. Nah, teknik purposive sampling merupakan sebuah teknik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui narasumber yang dianggap memiliki informan yang dibutuhkan terhadap topik penelitian yang sudah ditentukan. Maka penelitian memilih narasumber sebagai berikut. Belum. Nah, yang kelima itu ada metode penelitian data. Peneliti akan mewawancarai narasumber atau informan sebagai metode pengumpulan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan memanfaatkan data teks dan gambar, serta memiliki entitas dalam proses analisis data dan memanfaatkan desain yang beragam. Dan yang keenam itu ada metode pengukuran data, keabsahan data. Keabsahan data dilakukan guna memvalidasi hasil dari penelitian yang dilakukan, serta pengukuran keabsahan dengan mendokumentasikan prosedur studi kasus dan mendokumentasikan secara serinci mungkin langkah prosedurnya. Oke, so. Reliability coding. Pengkodean merupakan sebuah proses kunci dalam analisis data penelitian sosial dengan mengklasifikasikan beberapa potongan data individual yang digabungkan dengan suatu sistem. Metode analisis data. Analisis data. Data akan dianalisis dengan bentuk teks dan atau narasi melalui pertanyaan yang dijawab oleh informan sebagai hasil dari pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara. Nah, yang keempat ada keterbatasan
dan kelemahan penelitian. Keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah instrumen pada penelitian ini memanfaatkan individu yang ditentukan peneliti sehingga akan menyesuaikan waktu dengan informan terkait. Ini masalah waktu saja. Kemudian kelemahan. Kelemahan pada penelitian ini adalah sulitnya mencari informasi atau narasumber yang memahami konteks. Bagaimana akhirnya media sosial itu membentuk perilaku konsumtif. Kemudian yang terakhir itu di sini ada daftar pustaka. Nah, nah mungkin cukup sekian teman-teman dan Bakinkin mungkin semuanya cukup sekian dan mohon maaf bila belum maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvisi dan itu saya menyadari hal tersebut. Jadi mohon maaf semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.